Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini tutorial pembuatan menggambar teknik dengan menggunakan LibreCAD untuk menggambar objek sebuah komponen piston akan kita lanjutkan. Untuk pandangan berikutnya, yang ini sudah tutorialnya sudah saya buat pada video sebelumnya, silahkan dilihat. Kemudian kita lanjutkan untuk komponen yang berikutnya, pandangan yang berikutnya. Nah, sekilas kita lihat, ini banyak pandangannya banyak persamaan, yang hanya sedikit berbeda di sini dan pandangan di sini. Ya. Jadi untuk memudahkan, kita mempercepat proses gambar kita copy aja bidang ini, nanti baru kita edit. Di sini kita copy, kemudian kita tempatkan dia di sini, baru kita edit. Oke. Nah, kita mau lanjutkan gambar yang kemarin. Jadi setting-setting yang dari awal itu tidak perlu kita mulai dari awal, kemudian kita tinggal buka aja. Untuk membukanya sama seperti aplikasi-aplikasi Windows yang lain, ada menu-menu di sini, open. Ini harus kita cari. Nah, di sini juga ada yang sudah terakhir kita gunakan, jadi tinggal kita buka aja dari sini. Nah, kemudian kita zoom. Nah, ini yang akan kita copy. Perintah copy-nya sama seperti move. Nah, di sini move copy. Klik, kemudian kita. Nah, kalau copy duluan, kita harus milih satu-satu. Nah, jadi kita escape dulu. Caranya kita blok dulu. Semua terpilih, baru kita pilih menu copy-nya. Oke. Nah, untuk melihat di sini terlihat specified reference point. Nah, kalau kita tanpa menggunakan command line yang perintah yang sebelah sini, di sini harus kita aktifkan command line. Nah, specified reference point sama dengan yang di sini. Nah, di sini tunjukkan cara memilihnya adalah dengan klik kanan, ya. Nah, kita mau memindahkan berapa ke sini. Ya. Jadi caranya kita harus tahu, kita sudah tahu jarak dari sini ke sini. Dan kita mau memindahkan, artinya nanti titik ini akan ada di sini. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa jarak bendanya adalah 94. Jadi berapa jarak yang mau kita pindahkan, ditambahkan aja jarak total bendanya. Oke. Ini 94, kita memindahkan kemarin itu dari sini ke sini 36,9. Kemudian kita pilih reference point-nya di sini, di ujung sini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita tempatkan di sini, kalau kita lihat ke bawah di sini, jaraknya bukan di 00, jadi 00-nya ada di sini. Ya. Nah, kita pilih 00-nya di sini, klik. Nah, baru kita gerakkan berapa yang kita mau. Artinya kita mau 94 ditambah 36, nah, 94 ditambah 36,9. Nah, di sini bisa kita Oke, jadi kita mau memindahkan 94 tambah 36,9. Nah, di sini di command line ini kita bisa gunakan fasilitas kalkulator sederhana untuk menghitung
berapa jarak yang akan kita mau. Jadi kita ketik CAL, ini kalkulator, spasi 94, lebar benda itu ditambah 36 titik sebagai koma, 9. Oke, enter. Kemudian kita dapatkan di sini nilainya 130,9. Jadi manfaatnya ini adalah untuk menghitung-hitung yang ada di ini. Jadi kita masukkan add titik berikutnya 130,9 dengan sudut ke kanan itu 0, sama dengan keep original ya, karena kita hanya mau mengcopy. Kemudian oke kan. Oke, lagi jalan. Ya, nampak bayangannya sudah ada di sini. Kemudian escape. Nah, jadi jaraknya akan sama. Oke, sekarang kita mau bekerja di bidang ini, kita zoom. Ya. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Yang perlu dirubah itu adalah pertama garis ini penuh ke bawah, panjang garis ini. Kemudian yang ini nanti hilang, sama, oke. Nah, ini ada kemarin dengan perintah trim. Kita klik batasnya di sini. Kemudian kita perpanjang yang ini. Oke. Nah, kemudian untuk di sini kita juga bisa menggunakan yang sama. Trim. Pilih batasnya, kita mau memanjangkan sebatas mana. Kita pilih yang ini. Kemudian kita klik garis yang akan diperpanjang. Klik, nah dia akan perpanjang sebatas ini walaupun di sini tidak ada garisnya. Nah, dengan hal yang sama kita escape, selesai, kita ulangi lagi. Sekarang batasnya yang ini kita lihat. Ya, ini akan kita perpanjang segini. Ini sebenarnya tidak perlu. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, untuk garis pendek di sini kan kita sudah tahu berapa panjangnya, 6. Jadi caranya dengan menggunakan line horizontal, kemudian panjangnya 6. Oke, tinggal kita klik aja di sini. Jadi. Oke. Nah, sekarang merah. Karena garis yang baru yang kita buat ini masih mengikuti garis yang ini. Nah, kita harus aktifkan lagi blok layer list ya. Nah, kita pindah lagi ke garis normalnya. Nah, ini kita hapus, kemudian kita buat horizontal, masih terekam pilihan yang terakhir, jadi tinggal kita klik. Oke, kemudian enter, escape. Nah, ini bisa kita hapus, kita buang. Nah, yang ini yang masih kita perlukan untuk bantuan. Ini sebenarnya nggak ada ya, save tertinggal. Nah, ini sebenarnya nggak ada. Jadi ininya itu nanti diperlukan di sini. Ya, ini nggak kita buang. Di sini ini harus dibuang. Ini di divide. Cutting pointnya di sini. Divide.
cutting pointnya di sini. Nah, ini sekarang kita buang. Nah, ini tetap. Oke, kita lihat ini 6, ini garisnya ini berarti sama 18 jari-jarinya. Berarti ini kalau 18 ini bisa kita copy, kita pindahkan. Move. Enter. Dari sini kita pindahkan ke sini. Ini delete aja, nggak diperlukan lagi. Oke. Escape. Ya. Kemudian kita perpanjang dengan 2 poin. Ini supaya dia tetap horizontal, kita aktifkan yang ini. Restrict horizontal, jadi dia tidak bisa kemana-mana, dia hanya akan membentuk garis horizontal. Dan kita aktifkan dia menyentuh garis ini, yang ini. Snap entity. Ya. Kalau snap center, dia akan mendapatkan di tengah dari lingkaran. Oke. Kemudian escape. Nah, ini enggak selamanya diperlukan, jadi kita nonaktifkan lagi. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Sudah terbentuk. Kemudian nah, dari panjang ini ada garis ini 28 ya. Jadi kita bentuk, kita copy. Nah, ada satu lagi cara membuat garis paralel dengan perintah offset. Nah, ini kan sebenarnya garis ini kalau kita mau tinggal kita copy ke atas ya. Tinggal kita copy ke atas. Nah, caranya bisa dengan copy atau dengan offset. Offset ini adalah pilih membuat garis paralel. Kemudian enter. Directionnya kita mau jaraknya kemana. Nah, ini kita lihat di sini terlihat ukurannya adalah 28. Jadi di sini kita tulis jaraknya 28. Nah, sekarang kita mau gerakkan. Oh, ini nggak benar berarti. 28 tepat di sini jadinya. Oh ya, ini harus ada yang dibuang satu. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ya, kelihatan di sini bahwa ini memang tidak Nah. Berarti yang garis ini garis atasnya, yang ini garis bawahnya yang dipakai. Ini udah ada garisnya di sini sebenarnya 28. Jadi tidak perlu lagi kita buat, tinggal kita buat garis yang di sini. Nah, garis ini jaraknya 42. Ini 28, yang ini 42, berarti yang di sini 21. Dari sini ke sini 21, kita buat garis sejauh 21. Kita buat dulu garis 2 poin, entity,
vertikal. Oke. Oke, ada banyak cara kita membuat menyelesaikan gambar ini. Jadi di sini ini kita hapus dulu karena nanti kita kesulitan harus banyak kali langkah. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita pindahkan lagi ke ini. Jadi kita ada banyak cara sebenarnya. Ini kita hapus dulu. Jadi kita buat garis lain. Nah, ini sebenarnya kan tidak nyambung. Jadi ini kita hapus juga. Kita hanya buat fokus di sebelah sini. Nanti akan kita mirrorkan seperti yang gambar sebelahnya. Kemudian kita buat garis bantu yang horizontal. Kemudian panjangnya itu adalah 21. Karena kita lihat di sini 42. Jadi setengahnya ini adalah dari sini ke sini 21. Kemudian tempatnya adalah di ujung ini. Nah, tapi dia arahnya ke sini. Jadi di sini kita kasih dia nah, kita kasih arah min. Kita kasih min. Nah, terlihat di sini di dekat kursor ini terlihat ada garis. Nah, kalau kita klik di sini, arah minnya akan membentuk garis ke kiri. Jadi ini kita buat di sini. Oke. Sudah kita klik, artinya di situ sudah ada garis bantu. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, ini sudah ada garis yang panjangnya adalah 21. Ini sebenarnya bisa kita hapus juga. Jadi kemudian kita tambahkan lagi yang vertikal, ini di sini aja, di ujungnya. Endpointnya mati. Kita lihat di mana endpoint ini. Sini. Nah, ke bawah. Kita hilangkan minnya, maka dia akan ke atas lagi. Kita hapus, kemudian ini kita perpanjang dengan trim. Ini batasnya, garisnya oke. Kemudian ini yang akan kita buang, masih dalam posisi trim ini. Kemudian kita klik di sini, ya. Ini kita buang. Oke. Nah, ini kita fokus sebelah sana. Kita buang. Nah, kita lihat lagi. Tinggal berarti lingkarannya. Lingkaran itu adanya di 17 di sini ya. 17. Oke, kita lihat 44 dari garis bawah di sini. Jadi kita buat garis bantunya dengan cara ini kita offset sejauh ini garis yang akan kita offset. Select grid offset. Oke, sudah, enter. Lokasinya ke bawah, kita mau ke sini. Distance-nya adalah 44. Kita ganti dulu 44. Nah, dia akan ada di sini, kita klik. Oke. Nah, sekarang yang ini kita perpanjang untuk mendapatkan titik tengah ini. Extend trim, batasnya ini, kemudian garisnya ini. Oke. Nah, ini hanya kita gunakan untuk mendapatkan titik tengah. Kemudian kita buat lingkaran dengan diameter 12 tepat di sini. Oke, kita pilih circle to point center and point center to point radius. Nah, ini dia. Center radius pilihannya. Jadi
Kalau pilihan yang ini adalah yang pertama kita pilih titik tengah dan kita kasih radiusnya. Kalau ini 3 point, kalau ini 2 point, ini 2 point dan center point. Oke, center. Pertama kita pilih centernya, kemudian center, udah, kecil ternyata. Center. Nah, di sini radiusnya kita buat 12. Nah, baru kita pilih centernya, tinggal kita klik. Oke, selesai. Oke, kalau kita lihat ada ketidaksesuaian ya. Harusnya ini 44 dan ini sudah ada jaraknya ke sini. Karena mengikuti dari jarak yang di sini, sepertinya antara objek ini bukan objek yang sama. Ya, tapi kita lanjutkan dengan mengganti pandangan saja. Jadi kita sesuaikan dengan, kita benarkan lah istilahnya dari gambar yang objek yang salah ini. Nah, jadi bentuknya ternyata berbeda. Bentuk kita adalah seperti ini. Jadi kita pertahankan seperti ini untuk menjaga ukuran-ukuran yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian yang ini kita buang supaya nanti tidak ada double garis waktu kita mirrorkan. Yang ini kita pertahankan dulu. Oke, yang pertama kita buang ini dengan cara divide, pilih garisnya, kemudian pilih poinnya di sini, kemudian pilih garis lagi, pilih poin di sini. Nah, ini sudah terbagi dua. Kemudian kita pilih garis ini, kita buang. Baru kita ambil perintah mirror. Kita blok lagi, blok dari kanan ke kiri supaya memastikan semua terpilih. Dan ini tidak kita blok karena dia menjadi titik acuan cerminnya, mirrornya. Oke, baru kita pilih menunya mirror. Oke. Nah, sekarang diminta poin untuk mirror. Jadi pilih pertama yang di sini, kemudian yang kedua di sini. Oke. Keep original, kita yang aslinya tetap ada. Nah, oke, jadi tinggal kita tambahkan objek, satu lagi objek, yaitu yang ini. Nah, dan ini pun tidak ada keterangan berapa jaraknya ke sini, cuma ada diameternya. Sementara kalau kita lihat di sini ada jarak lurus, tapi tidak ada, kita sesuaikan aja. Nah, ini kita buat aja misalnya seperti ini. Jadi kita anggap misalnya jari-jarinya 3, kita buat lingkaran center radius kita buat aja dengan 2 poin. Oke. Kemudian kita zoom. Jadi kira-kira nanti akan terbentuk, kita pilih entity. Kira-kira di sini. Kalau 3 berarti jaraknya akan jadi 6 ya. 6 poinnya di sini tapi tidak 0. Oke. Second point. Lebih mudah dengan radius. Dengan radius
center radius. Oke, radiusnya 3. Nah, baru kita cari tempatnya kira-kira di sini. Ya. Tempatnya di sini. Ya. Oke. Nah, baru kita buat garis dari sini ke sini. Horizontal. Nah, kita bisa dapat di singgungannya. Kita dapat di singgungannya ke sini. Horizontal itu panjangnya kira-kira, ini sekarang arahnya kemana? Kalau kita lihat, kita klik, arahnya ke kanan ya. Kita ulang dulu. Horizontal. Ini arahnya kita buat aja, karena ini tadi diameternya jari-jarinya 3, jadi sekitar 5. Jadi arahnya minus. Oke. Dapat 1, kemudian kita gambarkan satu lagi. Ya. Nah, ini tinggal kita perpanjang. Trim. Batasnya ini, garisnya ini, kemudian garisnya ini. Selesai, kemudian kita divide garisnya. Kita lihat lagi. Ini berarti hilang. Kita divide. Caranya pilih garis ini, kemudian pilih titik, pilih garis lagi, pilih titik, pilih garis lagi, pilih titik, pilih lagi sekali lagi, pilih titik. Oke, selesai. Ini kita buang, ini kita buang. Delete. Nah, dan ini juga kita buang. Oke. Nah, sekarang sudah selesai gambar yang kedua. Nah, ini tinggal yang ini. Ini harusnya ring piston ya, tapi ada kesalahan nih. Harusnya apa nih? Nggak jelas nih gambarnya. Kalau ring piston kan ini celah ringnya di sini. Mungkin pegarisannya. Oke, selesai gambarnya. Nanti pada berikutnya akan kita gambarkan yang pandangan yang di bawah, bagaimana membuat arsiran seperti ini. Ya, terima kasih. Jangan lupa setiap selesai mengerjakan ini disimpan. Bahkan sebenarnya ada settingan otomatisnya, untuk mengingatkan saja kita perlu selalu menyimpannya. Oke, semoga tutorialnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.